Coba deh lihat sekelilingmu. Apapun yang kamu pakai, konsumsi, atau gunakan hari ini, ada jejak tangan para buruh di situ. Mereka bekerja keras agar roda kehidupan terus berputar. Tapi nasibnya seringkali tidak seadil kerja keras mereka. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat fluktuasi angka pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap buruh selama 5 tahun terakhir. Pandemi COVID-19 pada 2020 membuat 3,6 juta buruh kehilangan pekerjaan. Tahun 2024 aja, Kementerian Ketenagakerjaan lagi-lagi mencatat kenaikan angka PHK sekitar 20% dibanding tahun sebelumnya. Sementara hingga Februari 2025, jumlah buruh yang ter-PHK nyaris mencapai 19.000 orang. Jumlah itu naik hampir 6 kali lipat dibanding bulan Januari yang cuma ada 3.325 kasus PHK. Beberapa provinsi bahkan mencatat angka PHK yang mencolok. Per Februari 2025, Provinsi Jawa Tengah memimpin dengan hampir 11.000 orang ter-PHK. Disusul Provinsi Riau, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Banten. Angka ini menunjukkan bahwa persoalan PHK tak lagi terbatas wilayah, tapi menjadi masalah nasional. Menurut data BPS per Agustus tahun 2024, sekitar 42,05% penduduk bekerja di sektor buruh, karyawan, atau pegawai. Artinya, hampir 4 dari 10 orang di Indonesia yang bekerja adalah buruh. Bahkan pada Februari 2024, sekitar 59% tenaga kerja di Indonesia berada di sektor informal yang minim jaminan dan rawan terkena dampak langsung ketika perusahaan terguncang. Penyebab PHK buruh ini saling berkaitan kayak efek domino. Pertama, ekonomi dunia lagi labil. Permintaan barang-barang ekspor kayak tekstil dan baju anjlok. Jadi banyak pabrik yang terpaksa ngerem produksi dan ngurangin karyawan. Di setiap tahun tentu penyebab PHK berdasarkan jenis-jenis PHK tadi berbeda-beda. Misal tahun 2025 KSPI dan Partai Buruh telah merilis 60.000 buruh sudah ter-PHK di 50 perusahaan dalam kurun waktu 2 bulan lebih. Januari, Februari, awal-awal Maret 2025. Penyebabnya apa? Efisiensi, tutup perusahaan, pilot, seperti Sritek itu pilot, Tunas Karya Budi di Pasuruan pilot, atau Aditex pilot. Ada juga yang efisiensi atau relokasi, seperti Sunken Indonesia, Yamaha Musik, dan sebagainya. Berarti tren 2025 itu terjadi akibat relokasi pabrik, efisiensi, dan pilot. Berbicara mengenai tren PHK yang marak terjadi di berbagai sektor industri, ada peran regulasi yang bikin proses PHK jadi lebih gampang. Salah satunya yang tercantum dalam pasal 154A poin B yang menyebutkan kalau PHK dapat terjadi karena alasan perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan penutupan perusahaan atau tidak diikuti dengan penutupan perusahaan yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian. Bilangnya sih efisiensi, tapi tetap rekrut karyawan baru tuh. Ups. Selain itu, tantangan internal juga menjadi faktor. Banyak buruh yang belum memiliki kompetensi baru untuk menghadapi era digitalisasi dan otomasi. Kurangnya pelatihan dan peningkatan keterampilan membuat mereka semakin rentan tergerus. Pemutusan hubungan kerja yang terus-menerus terjadi memiliki dampak yang sangat besar. Salah satunya peningkatan angka pengangguran. Jadi dampak-dampak PHK-nya itu sangat besar lah. Ya memang, angkatan kerja kita 144,6 juta. Ya, dengan tingkat pengangguran 7,47 juta. Artinya memang setiap tahun kita bisa meningkat cukup tinggi 4 jutaan gitu. Nah, ini kan orang yang memang masuk ke dalam pasar kerja yang sangat membutuhkan pekerjaan gitu. Pekerjaan sektor formal, karena sektor formal jelas ada upah yang jelas. Kalau informal kan kerja dulu, kalau nggak kerja ya nggak dapat upah, nggak dapat pendapatan. Nah, tentunya
Yang baik memang sektor formalnya lebih tinggi daripada sektor informal. Tapi kan faktanya kita selalu ya 40-60 lah, 40 formal, 60 informal. Yang memang 60 ini juga banyak nanti dikaitkan dengan sektor formal. Pernyataan Timbul Siregar menyoroti besarnya dampak PHK terhadap struktur ketenagakerjaan di Indonesia, terutama dalam mendorong pergeseran dari sektor formal ke sektor informal. Meskipun tingkat pengangguran terbuka atau TPT pada Agustus 2024 menurun menjadi 4,91%, tetapi banyak pekerja formal yang kehilangan pekerjaan dan terpaksa beralih ke sektor informal. Alhasil, pendapatan tidak stabil dan tidak memiliki perlindungan ketenagakerjaan yang memadai. Meski BPS mencatat angka pengangguran di Indonesia menurun, namun jika dibandingkan dengan negara di Asia Tenggara, Indonesia adalah negara dengan jumlah pengangguran tertinggi dengan persentase 5,2%. Sebenarnya, pemerintah telah berupaya untuk melindungi para buruh atau pekerja melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan. Program ini memberikan manfaat uang tunai, informasi kerja, dan manfaat pelatihan. Nah, jadi ada ketentuan-ketentuannya, tapi dalam pelaksanaannya suka tidak dilindungi gitu, yang akhirnya tidak mendapatkan hak-haknya. Nah, ini yang memang akan menjadi persoalan ketika dia mengalami PHK ya. Jadi kembali persoalannya memang ketika ada regulasi, pemerintah ini harus mengawal supaya hak-hak pekerja itu didapat ya, sehingga bisa menjaga dia selama mencari kerja. Seperti yang dialami Arul, sejak di PHK pada tahun 2020 hingga saat ini, ia belum juga mendapatkan haknya dalam upah pesangon. Master tutup, PT Master maupun Indo Label berhenti beroperasi itu pada tanggal resminya 31 Agustus tahun 2020. Di situ kita buat perjanjian bersama antara kedua belah pihak, antara pengusaha dan karyawan yang diwakili serikat pekerja. Ada 8 item, salah satunya pengusaha akan membayar 2 kali ketentuan, 2 kali PMTK bahasanya gitu. Terus pembayaran aset dilakukan pembayaran pesangon dilakukan setelah jual aset perusahaan secara bersama-sama. Salah satunya itu isinya. Nah, namun seiring berjalannya waktu, tidak ada niat bagi si pengusaha untuk membayar pesangon tersebut. Pemutusan hubungan kerja bukan cuma soal kehilangan pekerjaan, tapi juga kehilangan arah hidup. Sampai jual motor, Mbak. Kayak barang-barang mah udah habis dijual untuk makan. Untuk makan. Kalau ngomongin hiburan atau refreshing, udah nggak pernah ada selama 5 tahun kayak gitu. Udah sampai segitunya, Mbak. Kita udah nggak. Kadang gak enak, ayah kapan sih jalan-jalan katanya. Ya nantilah ketika semuanya kembali normal gitu kan. Sampai pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, ya namanya anak-anak ya nggak. Ayah kok nggak kayak dulu gitu, apalagi yang gede kan. Yang sekarang kelas 4 SD gitu. Udah jual, semua yang sekiranya barang yang bisa dijadikan uang ya jual. Dari mobil, Mbak, mobil, motor, emas, ya habis lah sampai sekarang yang dilihat gitu. PHK yang terus-menerus terjadi memiliki dampak yang sangat besar. Orang kehilangan pekerjaan, angka kemiskinan meningkat yang bisa berujung pada tingginya angka kriminalitas. Indonesia menduduki peringkat kelima sebagai negara termiskin di Asia Tenggara tahun 2022-2023 dengan tingkat kemiskinan 9,03%. Buruh jadi kelompok paling rentan terdampak. Ketika upah tak sebanding dengan biaya hidup, aksi mogok kerja dan unjuk rasa jadi jalan terakhir. Setidak-tidaknya kami berharap ke depan misal ya, jangan ada PHK kalau bisa. Kalaupun terjadi, hak buruh dibayarkan. Hapus outsourcing.
Karena Pak Prabowo kan tuh setuju hapus outsourcing. Berikan upah layak setiap tahunnya. Sahkan undang-undang ketenagakerjaan yang baru. Yang perintah Mahkamah Konstitusi yang sudah digugat oleh Partai Buruh, KSPI, KSPC, AGN, dan FSPM itu paling lama 2 tahun. Tapi melindungi buruh, jangan kembali ke Omnibus Law, pasti kami lawan. Sahkan RUU PPRT, perlindungan pekerja rumah tangga. Hampir 20 tahun, 20 tahun pekerja rumah tangga undang-undangnya nggak disahkan. Hari Buruh bukan cuma seremoni, tapi sebagai pengingat bahwa ada hak-hak yang harus diperjuangkan. Kalau buruh terus dikesampingkan, keadilan akan tetap jadi mimpi.